Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan tahu pergumulan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya hari ini hari yang diberkati Tuhan. Dan kasih Tuhan melimpah buat kami. Tuhan, urapi kami agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan tahu pergumulan kita. Kejadian pasal 45 ayatnya yang kelima. Dikatakan begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sekali lagi saudara, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, ini satu kisah yang begitu luar biasa. Bagaimana seorang Yusuf ketika dia dijual, dia tidak kecewa. Ketika dia dijual, dia tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf dengan gagah perkasa, dengan gagah berani, dengan hati yang sangat dewasa, dia berkata kepada saudara-saudaranya, janganlah bersusah hati, jangan menyesali diri, sebab Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini statement yang begitu luar biasa dari seorang Yusuf. Adalah hal yang lumrah kalau Yusuf marah. Adalah hal yang lumrah kalau Yusuf kemudian kecewa. Tapi Yusuf dalam hal ini, dia justru menguatkan saudara-saudaranya yang menjualnya. Saudara, jujur tidak mudah ada di posisi Yusuf. Di tengah-tengah keluarganya dia mendapat tekanan. Saudara-saudaranya mencoba bahkan merancangkan kejahatan bagi dia. Bukan cuma lagi merancangkan, tapi sudah melakukan kejahatan. Jelas Alkitab mencatat bahwa Yusuf dibuang saudara-saudaranya ke dalam sumur. Setelah Yusuf dibuang ke dalam sumur, kemudian Yusuf dijual. Saudara, ini pergumulan hidup yang tidak mudah. Ini pergumulan hidup yang sukar. Adalah hal yang lebih menyakitkan ketika saudara kita melakukan itu kepada kita. Bukan cuma sampai dijual, Yusuf pun kemudian difitnah. Difitnah tentu adalah hal yang sangat menyakitkan. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita difitnah. Habis itu Yusuf dipenjarakan. Bayangkan saudara, proses perjalanan Yusuf yang begitu panjang. Dibuang ke sumur, dijual, difitnah, dipenjara saudara. Sungguh ini pergumulan hidup yang berat. Tapi kalau kita membaca, tidak ada sepatah kata pun
yang keluar dari mulut Yusuf ketika dia mengalami semua pergumulan itu. Justru Kejadian 45 ayat kelima itu membuat kita kagum. Dia justru menguatkan saudara-saudaranya, berkata jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, sebab Tuhan menyuruh aku mendahului untuk memelihara kehidupanmu. Yusuf mengerti betul bahwa Tuhanlah yang menyertai dia, bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Sehingga kesetiaan daripada Yusuf mengikut Tuhan, iman yang tertuju kepada Tuhan, membuat Yusuf menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir yang sangat disegani, sangat dihormati, dan punya posisi yang sangat penting. Saudara, seringkali kita atau bahkan sekarang kita sedang mengalami pergumulan yang berat, yang mungkin kita berkata Tuhan ini terlalu berat, kita berkata Tuhan ini sukar. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Seringkali Tuhan mengizinkan semua itu untuk membentuk, untuk memproses, bahkan untuk mengembangkan karakter kita. Selama kita hidup, kita tidak mungkin terlepas dari yang namanya masalah. Untuk itu adalah pilihan yang bijak kalau kita bersyukur dan percaya kepada rencana Tuhan. Dan lihatlah saudara, rencana Tuhan indah bagi Yusuf. Demikian halnya dengan Ayub. Dikatakan Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yusuf, anak-anaknya mengalami kematian. Harta bendanya ludes, kekayaannya habis saudara. Bahkan dia ditimpa oleh penyakit yang begitu mengerikan, sakit borok. Bahkan yang paling mungkin menyedihkan hati ketika istrinya berkata, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Hal itu tidak membuat Ayub menjadi kecewa. Justru Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku berpulang. Bahkan Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengerti bahwa Tuhan pada akhirnya, Ayub mengerti bahwa Tuhanlah yang menyertai dia. Pada akhirnya Ayub berkata, dulu aku tahu tentang engkau dari kata orang saja. Ayub berkata, sekarang mataku sendiri melihat dan menyaksikan. Ayub mengerti ketika dia mengalami pergumulan, dia mengenal Allah dengan benar. Dan tahukah saudara, pergumulan yang Ayub alami, pada akhir cerita, Ayub mengalami pemulihan. Bukan cuma kesehatannya yang dipulihkan, bukan cuma dia mendapatkan anak-anak, bahkan harta bendanya 2 kali lipat diberkati Tuhan. Saudara, pergumulan seringkali adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk membawa kita kepada sebuah pengertian, dan untuk mendewasakan iman kita, supaya kita tidak tertuju kepada pergumulan, tidak tertuju kepada keadaan, namun mata kita tertuju kepada Tuhan yang memberikan yang terbaik dan yang membawa kita kepada masa depan. Untuk itu saudara, apapun pergumulan kita, Tuhan tahu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, pada akhirnya kita akan bersyukur bahwa Tuhan mengerjakan hal yang besar dan yang mulia dan yang indah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas pergumulan kami atau masalah kami bersyukur karena Tuhan menyertai.
Dan kami yakin pada akhirnya Tuhan akan mengerjakan indah dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.